الحمد لله الذي ألف بالإسلام بين قلوب المؤمنين وأوجب الاتحاد وحرم التفرق في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدينا إلى السعادة القصوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله، قال عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan pembangunan yang ada di negara kita ini, dapat kita katakan bahwa pembangunan melaju pesat. Kita lihat jalan tol yang di Andi Pangeran Peterani, mudah-mudahan cepat kelar, selesai sehingga tidak macet. Kalau kita ke Jawa, jalan tol di mana-mana dibangun antara Jombang dengan Madiun dan semacamnya. Bukan hanya di darat, Presiden kita memprogramkan jalan tol, tapi juga di lautan. Ada namanya tol laut. Semua itu kita perlu syukuri. Tetapi itu baru dari aspek fisik. Kalau kita ingin melihat dari aspek spiritual, dari aspek muamalah, maka mungkin perlu kita berhenti sejenak, karena di situ ada masalah. Bahwa budaya kita, budaya lokal atau local wisdom atau local genius, kearifan lokal yang kita miliki ini kelihatannya sudah redup, terkikis oleh budaya asing yang masuk, yang membawa ajaran individualisme dan materialisme, sehingga mengalahkan tatanan kehidupan kita yang tadinya kokoh. Katakanlah seperti bagaimana budaya kita, budaya gotong royong yang mulai terkikis. Budaya sipakat tahu, sipakat lebih yang ada sekarang adalah saling mencaci, di hate speech dan semacamnya. Yang ini diperparah lagi dengan berita-berita hoax di media khususnya media sosial.
Jemaah Jumat yang sama berbahagia. Oleh sebab itu harus kita mencari jalan keluar untuk bisa mengembalikan jati diri bangsa kita ini yang ramah, toleran. Ya. Tentu kita akan kembali menggali nilai-nilai luhur yang ada pada kearifan lokal bangsa kita ini. Di situ kita bisa melihat apa yang disebut dengan nilai-nilai lempu. Nilai lempu atau kejujuran. Kejujuran adalah landasan yang sangat menentukan dalam berinteraksi sosial. Tanpa kejujuran, maka hubungan kita dengan orang lain akan terganggu dan bahkan bisa terputus. Puan Rima Galatung, seorang cendekiawan Wajo, dalam papasan mengatakan demikian. Ajak nasalai wa accah si bawa lempu. Jangan kamu ditinggalkan kepintaran dan kejujuran. Artinya, raihlah dua ini, pegang baik-baik ini. Miliki ini, kepintaran dan kejujuran. Ya. Nah, ia dirasanya acah yang dimaksud dengan kepintaran. Dek gaga masusah na pegau. Tidak ada yang sulit dikerjakan. Orang pintar tidak ada yang susah. Kalau tidak dengan cara ini, cari jalan lain. Sebab tidak hanya mengandalkan tenaga, tidak hanya mengandalkan otot, tapi juga otak. Itulah cirinya orang pintar. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang pintar. Detto ada masus sana bahali ada madeceng. Dalam berdiskusi tidak ada kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya orang pintar itu. Tidak ada kata yang bisa menyinggung orang lain. Ya. Melemai, lemah lembut. Orang pintar itu lemah lembut, tawadu. Orang pintar itu selalu rendah hati. Kalau ada orang pintar yang menyombongkan diri, itu pada hakikatnya bukan jati diri orang pintar. Sebab dalam falsafah Islam, wa fawqa zi ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Matepai ripadanna tauwe, percaya pada orang lain, selalu husnuzan, tidak pernah suuzan. Nah, ia reasen ngelempu. Adapun yang dimaksud dengan kejujuran, maka singi gauna bagus tingkah lakunya. Orang jujur itu, ya, tingkah lakunya terpuji. Patuji nawan-nawanna, hatinya benar. Tidak pernah iri hati pada orang. Ya. Dia jujur mengakui kelebihan orang dan jujur mengakui kekurangan orang. Made cengiam pena, tingkah lakunya bagus. Name tahu ridewatai, dan dia takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Inilah local wisdom yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dan kalau kita lihat sekarang ini, mungkin banyak orang pintar, tetapi tidak jujur.
Kepintaran dan kejujuran bagaikan kapal dengan nakoda. Kepintaran tanpa kejujuran, kapal tanpa nakoda, dan kejujuran tanpa kepintaran, nakoda tanpa kapal. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, apa yang kita saksikan setiap hari dalam kehidupan kita, katakanlah seperti pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dilakukan orang bodoh, orang yang tidak bersekolah. Umumnya adalah orang-orang pintar, tetapi kosong spiritualitasnya. Inilah makna kejujuran. Maka bangsa kita ini kalau mau maju seperti Denmark, yang menurut penelitian PBB oleh versi World Happiness Report, ada 10 negara yang paling bahagia di dunia ini. Yang pertama adalah Finlandia, disusul Denmark, Norwegia, Islandia, Belanda, Swiss, Swedia, Selandia Baru, Kanada, dan Australia. Mari kita lihat Denmark ini. Denmark yang terletak di kutub selatan. Kenapa bisa menjadi negara yang paling enak dihuni, padahal negaranya kecil? Ternyata setelah diselidiki, kunci penentunya adalah kejujuran. Masyarakat Denmark percaya sekali bahwa dengan kejujuran segala-galanya bisa diraih. Pendidikan yang berkualitas bisa diraih. Maka mereka tidak mementingkan nilai-nilai yang ada di dalam kelas itu. Sayang sekali kita justru mementingkan ranking-ranking itu. Mungkin sudah sampai saatnya, mungkin sudah saatnya kita memikirkan kembali. Kita tidak memburu tentang nilai-nilai yang tinggi itu, tetapi yang perlu ditanamkan adalah kejujuran. Kita masih ingat peristiwa di Surabaya, seorang guru menyuruh muridnya yang terpintar menjawab soal-soal ujian nasional ini, kemudian disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mungkin sang guru ini ingin supaya muridnya itu lulus 100%, tetapi di waktu yang sama sang guru sudah lupa akan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Apa artinya itu? Ketika 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan anak ini jadi pemimpin, maka jangan diharap akan memperbaiki bangsa ini, karena sudah terbiasa dengan curang. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, inilah nilai kejujuran. Umar bin Khattab suatu saat yang selalu belusukan ke daerah-daerah, dia mendapatkan di suatu gubuk yang masih nyala, dia dekati. Ternyata di dalam gubuk itu ada seorang janda dan seorang anak gadis sedang mengisi botol dengan susu perahan dari kambingnya. Keduanya bercakap-cakap. Ibunya mengatakan, "Nak, ambilkan air sedikit supaya kita campur susu ini. Karena musim ini musim kemarau sehingga kambing kita sedikit susunya." Anaknya kaget. Terus menjawab, "Ummi, apakah Ummi tidak mendengarkan kata-kata dari baginda Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang melarang kita berbuat curang?" Ibunya menjawab, "Nah, ini kan tengah malam ini. Tidak ada Amirul Mukminin melihat kita. Padahal Amirul Mukminin ada di belakang rumahnya mengintip, mendengarkan percakapan ini." Namun anaknya tetap bersikeras, "Ummi, meskipun di sekitar kita ini tidak ada Amirul Mukminin melihat, tapi ada Allah yang melihat perbuatan kita." Inilah yang sangat berkenan di hati sang khalifah, sehingga ketika pulang ke rumahnya memanggil anaknya yang bernama Asim, "Asim, saya ingin kamu melamar gadis yang ada nunjau di sana." Anaknya taat, maka dia melamarlah, diterima, melahirkan
seorang anak perempuan yang bernama Laila. Laila ini kemudian dewasa kawin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Ya. Maka lahir yang disebut dengan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat-sangat sederhana, cicit dari Umar bin Khattab. Inilah nilai kejujuran. Jemaah Jumat yang sama berbahagia. Jujur akan membawa kepada kebahagiaan, ketentraman, dan kecurangan akan membawa kepada ketidaktenangan, kegaulauan, dan sebagainya. Ada seorang dari salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ini yang merantau ke Gorontalo, hanya membawa pakaian dalam badannya sebagai security di sana dalam suatu perusahaan orang kaya. Tetapi sang sosok ini, ya, setiap disuruh membeli sesuatu selalu mengembalikan uang kembalinya itu berapapun. Maka sang majikan ini sangat tertarik akan perangai si satpam ini. Kok ini orang jujur sekali? Maka diberilah modal. Diberi modal dan sekarang menjadi orang yang berada. Itulah mantan Bupati Bulukumba. Inilah nilai kejujuran. Jemaah Jumat yang sama berbahagia. Yang kedua dari local wisdom adalah geteng, istiqomah, ya, punya pendirian. Kajala Lido dengan Arum Pone, ya, Kajala Lido adalah penasehat kerajaan Bone, mengatakan kepada Arum Pone, nareko temagetengi bicarai nan nia rapange si salah sale tahu si una tahu. Kalau peradilan tidak tegas menjalankan aturan dan hukum tidak ditegakkan, maka kekacauan akan terjadi. Lawan diselamatkan, kawan diselamatkan, lawan dijebloskan. Apa yang terjadi? Kecemburuan sosial akan merajalela dalam kehidupan masyarakat. Maka ketegasan seorang pemimpin harus betul-betul ditunjukkan pada rakyatnya. Coba kita lihat kondisi kita saat ini. Ya, sudahkah itu terimplementasi dari warkada yang ada di era leluhur kita? Nampaknya belum. Jemaah Jumat yang sama berbahagia. Demikian halnya etos kerja telah dibuktikan oleh leluhur kita untuk senantiasa berupaya reso patem mengingi nama lomo nalete pamasa dewata. Hanya dengan kerja keraslah, ya, rahmat Tuhan akan turun kepada kita. Semoga nilai-nilai kearifan lokal ini bisa kita tanamkan, terutama kita tanamkan pada anak-anak kita, agar supaya kondisi bangsa ini bisa berubah, insyaallah seperti negara-negara yang maju tadi, seperti Denmark. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.